Hai semua, sebelum aku bikin odading mang oleh yang lagi viral, aku mau sedikit cerita. Jadi tadi pagi aku pergi untuk beli odading mang oleh. Aku di sana jam setengah 8 pagi dan udah rame banget. Aku dapat nomor antrian 153 dan kata si abangnya aku ambil odadingnya jam 2 siang. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang dulu ke rumah dan bikin odadingnya sendiri. Tapi sebelum pulang aku sempat ngintip adonannya dan gimana cara bikin odadingnya. Nah, ini hasilnya setelah aku bikin cakwenya di rumah. Ini empuk banget, lembut, enak, manisnya juga pas. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, di akhir video juga aku akan kasih lihat ke kalian kayak apa odading mang oleh yang asli. Untuk bahannya aku pakai 250 gram tepung terigu, aku pakai cakra kembar, kalian juga boleh pakai segitiga biru, lalu 5 sendok makan gula pasir atau sekitar 60 gram, 1 butir telur, 140 ml air hangat kupu, 1 sendok makan margarin, 1 sendok teh ragi, setengah sendok teh soda kue, dan setengah sendok teh garam. Pertama aku akan aktifkan raginya dulu. Sekarang masukkan ragi, tambahkan sedikit gula pasir untuk membantu raginya aktif. Tambahkan juga sedikit tepung terigu. Lalu masukkan air sebagian aja. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, di sini airnya harus hangat-hangat kuku ya, jangan airnya panas. Kalau panas itu menyebabkan raginya bisa mati. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita tutup menggunakan plastik, pakai kain juga boleh. Diamkan 5-7 menit hingga raginya mengembang atau berbuih. Setelah 7 menit, hasilnya seperti ini, raginya sudah mengembang dan berbuih. Ini artinya raginya masih bagus dan masih aktif, siap buat kita gunakan. Sekarang aku campurkan tepung terigu, gula pasir, soda kue. Ini soda kuenya aku saring dulu karena bergerindil. Lalu aduk-aduk dulu hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, sekarang aku masukkan telur. Ini telurnya dikocok lepas dulu. Masukkan juga ragi yang sudah diaktifkan. Masukkan airnya sedikit demi sedikit dulu, jangan langsung semua. Lalu aku di sini akan uleni menggunakan mixer. Kalau kalian gak ada mixer, bisa diuleni pakai tangan ya. Aku masukkan lagi sisa airnya semua. Uleni lagi hingga tercampur. Setelah adonan tercampur, sekarang aku matikan dulu mixernya, lalu masukkan margarin dan juga garam. Ini akan aku mixer lagi hingga benar-benar tercampur rata. Di sini aku mixer kurang lebih sekitar 8 menit. Kita nggak perlu nge-mixer sampai kalis elastis seperti kita mau bikin donat atau roti, tapi harus sampai benar-benar tercampur dengan rata. Setelah 8 menit di mixer, ini udah cukup. Aku akan matikan aja mixernya. Nah, ini adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata. Adonannya pun lembut banget. Mungkin karena aku pakai mixer, jadi adonannya lebih gampang tercampur. Nah, ini kalian jangan takut kalau adonannya lembek dan lengket seperti ini, karena aku lihat juga odadingnya mang oleh juga lembek adonannya. Lalu aku siapkan wadah yang diolesi dengan minyak tipis-tipis. Lalu masukkan adonannya.
Lalu aku tutup adonannya dengan serbet dan diamkan kurang lebih selama 2 jam. Nah, setelah diistirahatkan 2 jam, adonannya sudah mengembang seperti ini. Lalu kita kempiskan, uleni sebentar. Lalu aku siapkan alas, taburi dengan tepung terigu. Ini taburinya banyak aja biar adonannya nggak lengket. Sekarang kita bentuk adonannya. Kita tarik dan tekan-tekan adonannya seperti ini. Kalian juga bisa pakai rolling pin untuk memipihkan adonan. Lalu aku potong kotak-kotak seperti ini. Kalau udah dipotong-potong kayak gini, ini udah siap buat kita goreng. Di sini aku udah panaskan minyak dan minyaknya udah panas. Aku akan goreng menggunakan api sedang, jangan yang terlalu panas banget. Nah, kalau aku lihat si abang-abangnya tuh pas mau masukin adonan, dipipihkan dulu pinggirannya seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam minyak. Kalau warnanya udah kecoklatan, kita balik odadingnya. Kalau udah matang, kita angkat dan tiriskan. Goreng odadingnya hingga selesai ya. Nah, ini dia odadingnya udah jadi. Ini enak banget, lembut, empuk, manisnya juga